Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nani Fitriani, guru kelas 5 di SDN 1 Jereweh, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktek baik tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah saya terapkan di kelas 5 pada tahun pelajaran 2023-2024. SDN 1 Jereweh merupakan salah satu sekolah dasar yang terletak di Jalan Pendidikan nomor 69, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi NTB. Kegiatan pembelajaran di SDN 1 Jereweh sudah menerapkan kurikulum merdeka. Tahun pelajaran 2024-2025 merupakan tahun ketiga penerapan kurikulum merdeka, sehingga pada tahun ini semua jenjang kelas sudah menerapkannya. Dalam implementasi kurikulum merdeka, ada 3 jenis pembelajaran, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Sebagai implementasi pembelajaran kokurikuler, kita mengenal pembelajaran berbasis proyek, yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5. P5 merupakan salah satu upaya untuk mencetak generasi penerus bangsa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Praktek baik yang saya angkat pada kesempatan ini adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5 yang sudah saya laksanakan pada fase C, yaitu kelas 5A yang saya beri nama Besemaras, yang merupakan akronim dari berkebun di sekolah dengan menanam beragam sayuran. Untuk memudahkan pelaksanaan P5, kepala sekolah menyusun tim P5 yang terdiri atas koordinator, fasilitator, dan anggota. Selain menjadi koordinator P5 di fase C, saya juga menjadi fasilitator sekaligus pelaksana proyek kelas 5. Setelah tim proyek tersebut terbentuk, selanjutnya tim proyek berdiskusi untuk memetakan kesiapan sekolah dan memilih proyek yang akan dilaksanakan. Tahap selanjutnya, saya bersama tim P5 menyusun modul proyek dimulai dari menentukan dimensi sasaran proyek, alokasi waktu, sub-elemen tujuan, rubrik penilaian, dan alur proyek yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik di sekolah. Adapun tujuan proyek di fase C kelas 5 adalah mewujudkan peserta didik yang berkesadaran lingkungan, yang mampu berperan aktif dalam menjaga dan memanfaatkan lingkungan dengan baik. Tahap awal pelaksanaan proyek ini adalah peserta didik dibekali dengan pengetahuan tentang konsep berkebun, pentingnya berkebun, manfaatnya bagi lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Mereka sebenarnya tidak asing dengan kegiatan berkebun karena latar belakang mereka yang sebagian besar orang tuanya bekerja sebagai petani. Tahap selanjutnya adalah kontekstualisasi. Pada tahap ini, saya mengajak peserta didik untuk membuat daftar usaha apa saja yang dapat dilakukan untuk memelihara lingkungan dan memanfaatkannya dengan baik. Di samping itu, saya mengajak peserta didik untuk melihat potensi apa saja yang ada di sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk belajar, dan melihat lingkungan sekitar, apakah ada aset yang belum termanfaatkan, dan usaha apa yang dapat dilakukan untuk memanfaatkannya. Tibalah pada tahap aksi nyata. Sebelumnya, saya membagi murid ke dalam 3 kelompok untuk melaksanakan proyek. Mereka berbagi peran di kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok membawa bibit tanaman, kompos, dan peralatan yang akan digunakan seperti cangkul, parang, sabit, dan ember. Penyediaan bibit tanaman dan kompos adalah kerjasama dengan wali murid. Langkah pertama dari aksi ini adalah mengolah lahan agar siap ditanami. Saya bersama rekan guru yang lain dan juga peserta didik mulai mempersiapkan lahan. Kami bekerja sama menggemburkan lahan yang akan dijadikan kebun sayuran. Setelah digemburkan, tanah tersebut kemudian dicampurkan dengan pupuk kompos yang sudah disiapkan sebelumnya. Selain itu, kami mulai mengumpulkan bibit sayur-sayuran yang dibawa oleh peserta didik, memilahnya untuk kemudian siap ditanami.
Setelah semua lahan ditanami, siswa merawat tanaman sesuai kelompoknya masing-masing, seperti menyiangi rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman, menyirami, dan memberi pupuk, serta memantaunya setiap hari. Setelah kurang lebih 2 bulan, sayur-sayur tersebut mulai dapat dipanen. Hasil panen tersebut kemudian dimasak dan dinikmati bersama oleh peserta didik. Setelah proyek berakhir, peserta didik membagikan pengetahuan dan pengalamannya dalam melaksanakan proyek tersebut kepada kelas-kelas yang lain dan juga orang tua murid. Mereka menampilkan apa yang sudah dilakukan dengan membuat poster langkah-langkah pengerjaan dan dokumentasi kebun sayur mereka. Sekolah melaksanakan gelar karya P5 bersamaan dengan kegiatan perpisahan peserta didik kelas 6 di akhir tahun ajaran. Selama pelaksanaan proyek ini ada beberapa hal yang menjadi refleksi saya, yaitu kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 harus mempertimbangkan kesiapan satuan pendidikan, ketersediaan sumber daya, kolaborasi, komitmen dari semua pihak yang terlibat. Praktek baik ini sudah saya imbaskan kepada rekan-rekan di satuan pendidikan dan juga kepada rekan-rekan guru di lingkungan KKG Gugus 1 Kecamatan Jerewe. Demikianlah praktek baik yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi diri saya dan bagi sekolah pada khususnya, serta dunia pendidikan pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.